Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangan dan kegigihan para sahabatnya sehingga kita bisa menikmati lezatnya iman. Baik, terima kasih. Pada sesi kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan kajian realitas review terhadap permasalahan pembelajaran. Nah, realitas review adalah bagian penting untuk bisa memperoleh dan bisa mencerna secara baik penyebab permasalahan pembelajaran atau permasalahan riset yang sedang kita jalani. Nah, ada dua aspek yang bisa kita lakukan. Pertama adalah melakukan literatur review, tracking terhadap literatur, referensi jurnal, dan laporan ilmiah lainnya. Dan yang kedua adalah mengkonfirmasi melalui permasalahan itu melalui analisis realitas review. Nah, lalu bagaimana melakukan realitas review itu dengan baik? Konsep dan teknik yang sangat sederhana ini akan membantu kita semua, insya Allah. Nah, kalau kita melihat dari tugas tentang penyelesaian problem based learning, ada bagian penting yang perlu kita selesaikan. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, pada bagian eksplorasi penyebab masalah itulah kita bisa melakukan literatur review dan realitas review. Nah, di bagian instruksi ini kami telah menginstruksikan ada target yang ingin kita capai pada modul ini, yakni bisa kita melakukan kajian realitas review. Lalu ada aspek bagian penting yang perlu diperhatikan, yakni daftar periksa kelayakan realitas review. Lalu di sini juga kita hadirkan rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, di instruksi juga ada form, ada template yang bisa membantu kita semua terkait dengan penyusunan realitas review. Nanti juga pada bagian akhir kita akan kita ketengahkan contoh dari realitas review tersebut. Nah, ada berbagai macam teknik yang kita bisa lakukan dalam pengumpulan data terkait dengan kajian realitas review. Pertama adalah pengamatan langsung. Kita bisa melakukan observasi langsung, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembelajaran, kemudian melakukan wawancara dan diskusi dengan berbagai stakeholder, lalu kita melakukan tracking terhadap sumber data digital, kita bisa melakukan tracking terhadap referensi akademik terkait dengan fakta permasalahan yang kita hadapi, dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan sumber-sumber audio dan visual yang kita bisa verifikasi. Nah, dalam hal observasi kita tentunya akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran. Pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran kita bisa lakukan di kelas. Nah, di kelas itu tentunya kita akan mengamati dinamika pembelajaran, baik itu berupa perilaku, kemudian interaksi antara guru dan peserta didik, bagaimana pelaksanaan metode pengajaran yang digunakan, serta respon peserta didik itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa mengobservasi lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita bisa melihat bagaimana ketersediaan fasilitas yang ada, tentang tata kelola sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Tentunya tetap kita akan melihat bagaimana faktor penyebab permasalahan yang menjadi fokus kajian kita. Nah, dalam pelaksanaan observasi kita mengenal ada dua bentuk partisipasi. Observasi yakni dalam bentuk partisipasi aktif, tentunya dengan melibatkan langsung dalam proses pembelajaran itu sebagai guru. Tentunya pada bagian ini ada partisipasi, ada observasi yang non partisipatif, yakni bersifat pasif, dia hanya menempatkan diri pada posisi sebagai pengamat. Kemudian ada juga observasi yang namanya terstruktur. Nah, pada observasi terstruktur ini dilakukan dengan menyiapkan seperangkat instrumen yang sudah disiapkan. Lalu ada observasi
non struktur, tidak terstruktur. Dia bersifat dinamis lalu fleksibel. Nah, observasi pembelajaran yang dilakukan ini tentunya dia secara sistematis, berkelanjutan, dan jika ini dilakukan, ini akan menjadi informasi penting berharga untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif. Ya, dalam pelaksanaan observasi tentunya kita harus menetapkan tujuan yang jelas, kemudian menyiapkan rancangan observasi, kemudian waktu pelaksanaan yang tepat, lalu yang berikutlah analisisnya. Nah, ini ada contoh hasil observasi dari yang kita lakukan, misalnya dari hasil observasi langsung guru PAI dan budi pekerti di kelas 10 misalnya, diperoleh di SMA, di SMK Nusantara misalnya, menunjukkan bahwa setiap materi PAI yang membuat konten materi yang bermuatan tulisan Arab, seperti pada materi Quran Surat Al-Ma'idah misalnya, maka peserta didik itu nampaknya tidak bersemangat. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar tidak menguasai baca tulis Al-Quran. Ini hasil observasi yang diperoleh oleh peneliti atau guru ketika nanti akan menemukan realitas review terhadap fakta pembelajaran yang diperoleh. Nah, yang berikutnya adalah ada teknik membuka realitas review dengan melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara ini tentunya dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Nah, wawancara itu tentunya dia dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai pengalaman, kemudian persepsi, ini yang perlu, kemudian umpan balik, terutama ini dilakukan ke peserta didik. Jadi wawancaranya ke peserta didik, kemudian kita bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan teman sejawat guru, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Ini dalam rangka kita melakukan dan menilai bagaimana permasalahan pembelajaran itu dalam perspektif, dalam sudut pandangan peserta didik, penilaian guru, dan penilaian orang tua. Ini menjadi penting agar kita bisa menangkap realitasnya permasalahan pembelajaran yang sedang kita hadapi. Nah, ini beberapa temuan dari wawancara misalnya. Nah, hasil wawancara misalnya diperoleh peserta didik menyatakan umumnya bahwa kesulitan membaca apalagi menulis materi PAI, misalnya terkait menghafal dan menulis Al-Quran. Guru misalnya dari hasil wawancara diperoleh ternyata kesulitan guru umumnya guru PAI sesama guru melanjutkan ATP, alur tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran yang terkait dengan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran tidak tercapai secara maksimal. Tentunya di sana ada pengayaan, lalu ada remedial. Kemudian hasil wawancara dengan orang tua diperoleh bahwa ternyata kesimpulannya beberapa orang tua yang dilakukan wawancara secara terbatas memberi kesimpulan bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk bermain game, kegiatan pengajian di rumah jarang diikuti, dan membutuhkan kemitraan yang baik dengan sekolah agar mendorong anak-anaknya untuk mengaji. Nah, ini contoh dari hasil wawancara. Jadi berupa hasil analisis dan sintesa kita terhadap sumber-sumber yang kita wawancarai. Sumber yang lain yang jauh lebih penting dalam menangkap realitas review adalah dokumen. Nah, dokumen ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen pembelajaran, tentunya perangkat pembelajaran. Nah, untuk melihat itu kita bisa melihat aspek bagian dari perangkat pembelajarannya. Di sana ada informasi terkait dengan modul ajar, silabus, kurikulum, ATP, kemudian KKTP-nya, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, ada evaluasinya, ada penilaiannya, lalu ada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Ya, apalagi pada bagian asesmen. Ini mungkin akan terkait dengan informasi bagaimana hasil asesmen kognitif maupun non-kognitif yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Ini kita bisa lakukan dan kita bisa memperoleh data yang cukup banyak terkait ini, apalagi terkait dengan permasalahan pembelajaran. Di dalam kurikulum, apalagi implementasi kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013, apakah memiliki perbedaan yang signifikan? Lalu apa perbedaan-perbedaan itu memberi efek terhadap peningkatan kualitas pembelajaran?
Nah, teknik yang dilakukan, yang kita bisa lakukan dalam konteks ini adalah misalnya kita melakukan konten analisis isi. Jadi kita melibatkan menguraikan pemahaman konten dokumen pembelajaran untuk mengidentifikasi tema, konsep, informasi penting. Analisis konten dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini juga menjadi penting. Analisis efektivitas teknik metode juga menjadi penting untuk dilihat pada aspek ini, seperti bagaimana pelaksanaan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, contoh hasil yang kita bisa lihat dari hasil penelusuran dan analisis dokumen, misalnya hasil penelusuran terhadap dokumen pembelajaran, ya, dari hasil dokumen pembelajaran berupa perangkat pembelajaran, hasil asesmen, raport, kurikulum satuan pendidikan, temukan bahwa masih minimnya kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran, kemudian capaian KKTP belum mencapai hasil yang maksimal, kemudian kurangnya ketersediaan materi remedial maupun pengayaan, kemudian keterbatasan buku siswa serta referensi pendukung lainnya. Itu hasil sintesa, hasil kesimpulan, hasil temuan penting dari analisis terhadap dokumen yang tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan teknik pengumpulan data berikut adalah pengumpulan data melalui data digital. Nah, ini tentunya terkait dengan data-data digital. Nah, data digital ini terkait dengan permasalahan pembelajaran yang sedang kita lakukan realitas reviewnya. Kita bisa melihat, ditelusuri dari berbagai platform terkait permasalahan pembelajaran. Jadi sekolah-sekolah yang memiliki website, berbagai ragam platform media sosial, kita melakukan pelacakan informasi melalui jejak digital itu. Nah, di situ kita akan melihat teknik analisis sumber datanya, memantau, menganalisis diskusi, komentarnya bagaimana, interaksi di platform media sosial yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, teknik ini dapat memberikan wawasan mengenai persepsi, umpan balik, dan tren terkait materi pembelajaran. Apalagi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang sedang kita teliti, yang sedang kita eksplorasi. Nah, misalnya hasil pada website dan jejaring platform media sosial menunjukkan bahwa prestasi SMK Muhammadiyah Limboto misalnya ya cukup baik. Namun kita tidak menemukan informasi terkait kemampuan literasi Al-Quran. Fair saja. Namun ada beberapa sekolah yang mempublikasikan permasalahan pembelajaran itu atau prestasi pembelajarannya di website resminya, di platform media sosial, di Facebook, di Instagram. Kita bisa melacaknya soal itu. Dan berikutnya adalah teknik pengumpulan data dalam rangka kajian realitas review adalah tetap kita membuat dan mengacu pada referensi akademik. Jadi kita melakukan tracking, pemeriksaan terhadap, ya benar, jurnal, laporan resmi penelitian terkait penyebab permasalahan pembelajarannya. Jadi ini fokus pada permasalahan pembelajaran, apalagi dengan penyebab-penyebabnya. Misalnya kita bisa melakukan penelusuran terhadap buku dan artikel ilmiah dalam rangka menemukan kesenjangan gap pembelajaran, studi kasus, penelitian, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari tracking kita, penelusuran kita terhadap referensi akademik terkait dengan permasalahan penyebab pembelajaran, permasalahan pembelajaran yang sedang kita jalani, yang sedang kita telah. Misalnya ini, dan jangan lupa mencantumkan sumber referensinya, alamat URL-nya, yang linknya ini kita bisa verifikasi secara faktual. Nah, misalnya ini, nah hasil analisis review, realitas review, kemudian kita masukkan pada form, pada template yang sudah disiapkan dan tentunya sesuai dengan template yang tersedia. Nah, di sini disediakan template-nya berupa masalah yang identifikasi dalam kasus ini, misalnya rendahnya minat belajar peserta didik terhadap materi PAI di SMA atau di SMK. Lalu hasilnya kita bisa peroleh ini berdasarkan hasil pengamatan, ini hasil wawancara, kemudian ini hasil analisis dokumen pembelajaran, ini kemudian tracking terhadap website dan media sosial, lalu ini publikasi laporan. Dari berbagai macam sumber yang dianalisis secara realitas, fakta realitas, kemudian ditemukan ini analisis penyebab faktor masalahnya.
dalam konteks realitasnya, faktanya, kenyataannya. Nah, berdasarkan analisis dan telaah terhadap bagian ini, maka ditemukan, jadi sekali lagi ada aspek analisis terhadap realitas review datanya bersumber dari observasi, pengamatan, wawancara, kemudian pemeriksaan terhadap dokumen, kemudian sumber website dan publikasi laporan. Kemudian kita simpulkan pada bagian ini. Oh, analisis eksplorasi penyebab masalah dalam konteks kajian realitas review menemukan bahwa ini mayoritas peserta didik tidak dapat membaca dan menghafal Al-Quran, minimnya kelengkapan perangkat pembelajaran, misalnya materi-materi remedial, bahan-bahan remedial dan pengayaan juga sangat terbatas, lalu belum optimalnya kegiatan pendukung literasi Al-Quran. Nah, ini menjadi penting untuk bagian kita bagaimana kita melakukan kajian realitas review. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita cek lagi hasil realitas review kita ini apakah memenuhi kelayakan yang sudah kita persyaratkan. Nah, syarat-syarat kelayakan itu misalnya kita bisa peroleh di sini, kita bisa lihat di bagian ini apakah realitas reviewnya itu sesuai dengan permasalahan yang ada, itu yang menjadi penting. Apakah penyebab masalah itu didukung oleh data, terdapat konsep utama penulis dalam analisisnya, sumber datanya beragam, ada dari wawancara, ada observasi, analisis dokumen, ada tracking data digital dan referensi akademik. Kemudian informasi itu cukup komprehensif, apakah ada atau tidak ada. Kemudian penyajian realitas review tentunya disusun berdasarkan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Dan berikutnya adalah jangan lupa teknik analisis maupun citasi dari sumber-sumber terhadap itu bisa diverifikasi dan standarnya memenuhi standar nasional. Nah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan coba kita akan melihat bagaimana contoh dari hasil pekerjaan itu terhadap bagian yang perlu kita lihat terutama dalam konteks analisis realitas review. Nah, analisis realitas review ini kemudian ini contoh yang kita bisa hadirkan, misalnya ini ada masalah yang diidentifikasi itu adalah rendahnya minat belajar peserta didik. Nah, kalau sebelumnya kita melakukan analisis literatur review, tentunya ini berbasis pada literatur ilmiah yang kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, pada realitas review kita tetap menggunakan itu tapi secara terbatas, namun karena ini adalah realitas review maka kita berbasis pada analisis terhadap fakta, kenyataan. Kita menganalisis kenyataan yang ada, apakah kenyataan itu sejalan dengan harapan atau ada gap di sana. Nah, ini ada bagian rendahnya minat belajar peserta didik misalnya didasarkan atas fakta. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, laporan resmi, dan website lainnya serta referensi akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa ini hasil observasi, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil wawancara, ini bagian hasil dari wawancara. Kemudian wawancaranya meliputi wawancara ke peserta didik, kemudian orang tua dan anak. Kemudian ini hasil analisis dokumennya. Kemudian ini hasil analisis dari sumber data dari media sosial, hasil analisis dari publikasi laporan jurnal yang secara terbatas, kemudian dan sebagainya, dan itu kita bisa lakukan untuk jenis permasalahan lainnya. Nah, ini untuk satu contoh permasalahan yang berhasil kita lakukan kajian realitas reviewnya. Nah, hasil analisis ini kemudian berdasarkan bacaan pada kolom eksplorasi penyebab masalah ini berdasarkan sumber-sumber yang tersedia dari sumber data diskusi, wawancara, pemeriksaan dokumen, kita peroleh ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 bagian ini menjadi penyebab masalah dalam studi realitas review. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, semoga ini bisa membantu kita melihat melakukan kajian realitas review dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.